Kondisi remaja korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak berangsur membaik, sementara kuasa hukum tersangka penganiayaan mendatangi rumah sakit untuk meminta maaf kepada korban, namun gagal karena tidak mendapat izin dari rumah sakit. Korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak masih dirawat intensif di ruang ICU, salah satu rumah sakit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Meski belum sadarkan diri, pihak keluarga mengonfirmasi kondisi korban berangsur membaik. Rencananya pihak keluarga dan tim dokter rumah sakit akan melakukan jumpa pers terkait kondisi dan luka yang dialami korban pasca penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Alhamdulillah, jadi kondisi David itu sebenarnya kalau di ICU masih tetap, tapi ada respon-respon yang maksudnya meningkat terus ya, jadi kondisinya semakin membaik. Keluarga juga meminta agar polisi menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam penganiayaan korban. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Mario Dandi mendatangi rumah sakit untuk meminta maaf secara langsung kepada korban dan keluarga. Namun upaya ini gagal karena tidak mendapat izin dari pihak rumah sakit untuk menemui korban. Kehadiran tim kuasa hukum Mario ke rumah sakit hanya berlangsung selama 15 menit. Namun pihaknya menyatakan akan terus berusaha menemui pihak keluarga. Kita belum tahu ya, jadi nggak apa-apa. Kami datang hari ini, ya kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya. Kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah. Ya. Jadi ini belum sempat ya, karena mungkin belum dari rumah sakit mungkin belum izinkan, ya, karena kan mungkin masih di ICU. Selain kuasa hukum tersangka, Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta turut menjenguk korban. Meski belum bisa bertemu langsung dengan korban, namun pihak sekolah sempat menemui dan berbincang dengan ayah korban. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Polda Metro Jaya memberi atensi khusus terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, putra mantan pejabat Ditjen Pajak, terhadap putra pengurus pusat GP Ansor. Pihak kepolisian menuturkan perlu waktu untuk segera menyimpulkan hasil penyelidikan yang tengah dilakukan. Yang pertama, apa yang dilihat dan dinilai, apakah anak ada dalam tekanan? Yang kedua, terkait dengan relasi kuasa. Dan yang ketiga adalah apakah ada tekanan sosial lainnya. Nah, tentu ini sama-sama dalam kolaborasi ini penyidik juga menunggu ya. Sehingga hasilnya nanti dari pekerja sosial profesional dalam hasil akhirnya akan dituangkan dalam bentuk laporan sosial dari anak. Penyidik tentunya sekali lagi saya sampaikan patuh dan taat ya pada hak anak sebagai kewajiban. Sekali lagi saya sampaikan sebagai kewajiban pemenuhan hak anak untuk dipenuhi sesuai dengan undang-undang.